nyanyi iklan Mas tanggapan pakaiannya belum bisa enggak. Tes. Selamat pagi opa-opa yang terkasih. Apa kabar? Suaranya belum dengar, belum sarapan ya? Apa kabar? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusti. Saya putri dari ibu yang foto yang cantik yang terpampang di sini ya. Tujuan kami di sini mau bersama-sama oma-opa, kita bergembira. Kita yang paling utama kita menghadirkan Kristus yang sama-sama kita cintai. Pertama, kedua, nanti kita makan bersama, kita sukacita, lepaskan semua susah, duka kita, khawatir, cemas, kita lepaskan semua ya hari ini ya Bu ya, Bapak Ibu, oma-opa. Saya manggil oma kok rasanya terlalu tua, saya juga sudah tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kami ke sini adalah saya hanya kepanjangan tangan dari ibu mami saya. Mami saya mau menjadi saluran berkat Allah bagi Bapak Ibu sekalian. Mau bersukacita bersama, ya, mau berbagi kasih. Tentu harapannya Tuhan berkenan. Harapannya Tuhan suka. Tuhan suka kita, Tuhan berkenan, dan berkatnya tentu kembali kepada ibu saya. Semuanya bagi dia. Kami hanya saluran berkat. Yang memberi berkat Bapak Ibu sekalian loh, ya. Terima kasih pertama kali saya ucapkan atas berkat kesediaan Bapak Ibu semua hadir di sini. Sukacita buat kami bahwa kami diizinkan untuk di sini melayani, di sini berbuat karya kasih buat Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar kita akan mengikuti misa Ekaristi Agung, kita ikut Romo sudah hadir.
kita siapkan hati kita ya, siapkan hati untuk hadirat Allah, siapkan hati sebentar lagi Allah akan hadir. Terima kasih. Mari kita siapkan hati dan kita sambut misa kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan Roh Kudus bersamamu. Silakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian Kristus Tuhan, hari ini kita merayakan untuk mendoakan almarhum Ibu Maria Helena Ewati yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Dan untuk kita, semoga Ibu Maria Helena Ewati memberikan kebahagiaan kerajaan. Dan kebetulan ini adalah hari raya kenaikan Tuhan. Maka liturgi kita sama dengan hari Minggu itu menyelesaikan dengan bacaan dan hayat kenaikan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya sudah tertulis di sana, Romo Yohanes Cokro Tuhan. Saya tugas di program ini. Maka mengawali hari ini kita siapkan dengan kelemahan kita dan mengampun akan fantasi dan tidak Allah. Saya mengaku dan kepada saudara-saudara saya berusaha oleh sebab saya pada sampah pada orang yang kudus dan pada saudara-saudara supaya saya semoga nama kuasa ngasih kita dosa kita dan angkat kita dan berikan Tuhan keselamatan ini.
kemudian kepada Allah di surga dan kami beri orang yang berkenan kepadanya. Dan mencintai Engkau, kami memuliakan Engkau. Dan menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Dan bersyukur kepada-Mu karena kerjaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Bapa surga, Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal, Putra. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihlah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kau akan. Engkau yang menghapus Bapa, kasihlah kami. Karena hanya Engkau yang kudus, hanya Allah Tuhan, hanya Allah mati Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bergembira dan bersyukur kepadamu karena dengan kenaikan perang surga Engkau meninggikan martabat kami sebagai kepala kami, ia mendahului mencari kemuliaan. Maka dibangkitkanlah pada kami anggota-anggota tubuhnya harapan yang mantap bila dalam antara kami yang kita merasa bersama kita dalam satu Roh Kudus Allah sepanjang masa. Akan itu dengan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapakmu itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada suatu hari, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan hukum. Tanda-tanda ini akan menyertai oleh orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan menunggang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan turut bekerja dan meneguhkan ajaran mereka dengan mukjizat-mukjizat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
kemudian di panti Bridania. Nah, bagi kita peristiwa kenaikan Tuhan ini pesannya apa? Nah, kita mau memetik dua pesan dari hari raya kenaikan Tuhan, tetapi dari Injil tadi untuk penguatan iman kita. Juga itu tentu saja untuk mendoakan almarhum Ibu Maria Helena Irawati. Nah, kita sendiri menyadari hidup kita masing-masing ada batas. Tapi apa maksud saya ada batas ya? Artinya hidup kita di dunia itu memang ada umurnya, ada waktunya, tidak selama-lamanya tinggal di sini. Hanya personalnya ya masing-masing orang itu beda-beda. Kapan tuh saya, kapan tuh ibu, kapan tuh bapak, yang lain-lain. Itu semuanya adalah kuasa Tuhan Allah sendiri yang menentukan berapa lama saya harus tinggal di dunia. Bahkan kadang-kadang baru pagi baru lahir saja sudah meninggal. Ya, bukan berarti itu usia saya kok hanya 70 atau 80, itu malah ada yang baru lahir juga. Saya remaja, ya macam-macam. Dan itulah yang kita merenungkan. Lalu setelah itu, kalau akhirnya selesai hidup kita di dunia, lalu bagaimana kita masing-masing? Artinya nasib kita kemudian setelah meninggalkan dunia ini. Nah, tentu saja kita semua berharap kita akan masuk surga. Itulah pasti semua ya. Semua tidak terkecuali kepengennya masuk surga, jelas. Semua orang seperti siapapun, karena di sana tempat kita bertemu dengan Allah sendiri. Tetapi apakah semudah kita membayangkan? Karena memang itu harus kita berjuang di satu pihak dan kasih karunia Allah di lain pihak. Itu dua-duanya. Di satu pihak ada usaha manusia, di lain pihak ada belas kasih Allah. Nah, apa yang saya maksud dengan usaha manusia? Ya tentu saja hidup baik. Kalau orang hidup baik tentu saja harapannya tadi akan diberikan anugerah masuk dalam kerajaan Allah. Berusaha hidup baik dengan sesama. Karena kan hidup baik itu mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Bapak Ibu sendiri mengalami. Kita tuh kadang-kadang maksudnya baik-baik saja, dan orang lain yang memulai jahat. Gitu. Nah, ketika orang lain memulai jahat kepada kita, apa yang jadi? Kita lalu emosi dengan orang itu. Nah, akhirnya kita kan terpancing juga untuk berbuat jahat, padahal mula-mula kan nggak mau, saya nggak mau. Pokoknya saya mau hidup baik supaya bisa masuk surga. Tapi kenyataannya kita itu tidak lepas dari ini orang-orang lain. Apa bisa kita hidup sendirian? Kan nggak mungkin. Contoh sederhana, kita mau makan nasi kan hasil dari petani. Petani akhirnya juga menjual ke pasar, dan kita harus beli belanja untuk makan kita di pasar. Di pasar kan macam-macam orang, ada copet, ada yang penipu, ada yang kurang ajar, macam-macam. Nah, di situ kadang-kadang kan memang kita bawa uang banyak, mau belanja sebulan 500.000 gitu ya, tapi copet kan sudah itu dari belakang itu. Di dompet kita ada uang. Jadi loh, kita kan mau bayar pada itu tempat beli beras. Kita mah
yang tua kan dulu. Saya sudah tebak pasti ngupak. Yang dua kata-kata jatuh. Kurang aja, pokoknya segala binatang harus disebut. Karena kita mau bayar kita uang hilang, dicopet, dipasang. Nah itulah kenyataan masih beribu-ribu kasus dan tidak bisa satukan satu-satu. Dan itulah yang saya katakan tadi, kita itu maunya hidup baik, tidak ingin berbuat yang jahat, tidak mengeluarkan kata-kata jahat. Dan dia ketemu dengan orang-orang yang macam-macam. Dan orang-orang itu kan tidak selalu baik, itulah masalahnya. Nah inilah yang kita mau usaha. Kenapa tadi kita harus berjuang? Karena kita itu berhadapan dengan yang macam-macam manusia tadi. Yang baik ada yang jahat, kadang-kadang kita tergoda juga untuk berbuat jahat. Tergoda untuk berbuat jahat walaupun tidak mau. Nah itulah. Lalu yang kedua, belas kasih Tuhan. Ya, di statusnya kita memang berdosa, betul. Tidak ada orang yang tanpa dosa itu ada. Semua orang berdosa, saya pun orang berdosa. Semua orang bisa salah. Tetapi Tuhan mengampuni kita dengan kematian yang disalib. Dengan pengorbanannya di sana itu ibaratnya Tuhan mau melunasi dosa-dosa kita yang tidak bisa kita bayar. Salah-salah kita ditebus, itulah kalau bahasa agamanya itu saya tebus oleh Tuhan melalui kematian yang saat itu. Dan hari ini Tuhan naik ke surga dari Bapa, bangkit, lalu naik ke surga. Lalu apa di surga? Tuhan mendahului kita. Kenaikan yang hari ini kita lakukan, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kita semua akan disediakan tempat dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan berfirman dalam Injil kita, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Nah, tapi dengan catatan kalau kita sendiri mau percaya dan mau bertobat, maka Tuhan akan mengampuninya. Nah, kaitannya pula dengan Ibu sebagai Herawati, kami mendoakan tentunya Ibu Herawati juga tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan di masa lalu. Maka inilah yang Tuhan ketika kita memohon, kiranya Tuhan yang Maha Belas Kasih itu yang hari ini kita merayakan kenaikan di surga, memberikan tempat ibadah Engkau dalam kerajaan Allah. Amin. So, teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan akan Kristus, Raja yang yang dikandung dari Roh Kudus, yang bersama dalam Tuhan, disayangkan Bapa dan dimantapkan, yang bertempat penyajian pada hari yang di surga bersama aku berkata Roh Kudus, kita pada jalan Tuhan Yesus yang telah melayani firman kita telah di surga, maka kita panggilkan Tuhan dengan terang Bapa kepadanya. Bagi Sri Paulus, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan rohnya kepada Sri Paulus, para uskup dan segenap pemimpin gereja, agar dengan semangat penuh dan mantap membangun gereja untuk masa depan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat mengembangkan diri mereka. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa memberkati para penderita agar mereka terhibur
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa mendampingi kita agar kita yang berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang akan juga untuk Ibu Maria Ewati, kita Tuhan segera saja dan di atas kepala kerajaan kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jadi kerana mereka itu akan hadir dia apa akan disampaikan jadi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan saya akan sebab Allah Bapa yang memuliakan berarti kami persembahkan khotbah ini untuk memberikan pengetahuan yang baik surga. Kemon kepala persembahan kami dengan anugerah-Mu dan telah kami menuju kepada kemuliaan. Ini Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan selamat. Sehingga pantas dan berlayak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa Yesus Allah yang Maha Kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja Kemuliaan memenang atas dosa dan maut. Lalu ia ke surga. Sementara para malaikat memanjang dengan kagum. Ialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala bangsa. Dan surga bukan untuk menjauh dari kami yang indah, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan berharapan setia kepala dan asal kami menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu kalau sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia akan sebuka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kota surga serta para malaikat menggunakan ayat-ayat berjumlah dan tak henti-hentinya bernyanyi.
sebagai Tuhan sumber segala kekudusan, maka Tuhan terus gelap sebagai benturan roh, agar menjadi dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara karena dia dengan roh, dan saya ucap syukur dia mau ucapkan. Lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan terima kamu semua inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamaah yang mengambil piala. Bila dia bersyukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Aku mengisahkan iman kita pada dunia, serahkan kami karena melalui salib dan roti hidup badan yang keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak melihat Engkau dan berbakti kepada dan kami semua kami yang terima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan akan kejam yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus Francis Kristus Diberi Kesoborus serta semua orang kaiman. Biarlah handamu Ibu Maria Lena Wirawati yang telah kau panggil menghadap denganmu 1 tahun yang lalu. Perkara ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, dan juga diserupa dengan dia dalam kebangkitan. Inilah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan dan bangkit. Sedangkan semua orang yang telah berpon dalam iman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Yang mohon kasihkan semua dan kami terima dalam kebaikan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah satu-satu lainnya, para saudara semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami Engkau berkenan serta hidup dengan Engkau dengan Kristus Putra. Dengan beragam dia bersama dia dalam dia, bagimu Allah yang Maha Kuasa dalam persatuan Roh Kudus. Segala orang kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan berdiri untuk menjadikan Bapak.
dari Kristus ke dalam sabda pada tersebut dan ikut tiga bagimu dan ikut memberikan kepadamu jangan dalam dosa kami dari pelakar iman gerejamu dan belah kami dari kesatuan sesuai kedamu yang kepada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Yang maha Dia anak gembala yang menghapus dunia. Dia anak gembala yang menghapus dunia. Perbaikilah saudara sering diundang ke perjamuan domba. Tuhan saya jadi saya belum tahu siapa yang ngomong yang kesemuan ini nanti kalau tidak ditentukan siapa ya. Kalau yang tidak bisa bersamaan di tempat saja yang penting saya ya. yang pasti berikan dulu nanti yang terakhir yang terakhir rumah. Banyak dosaku
jiwa Kristus, kudus darah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambut Kristus, tolonglah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembuhkanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada Tuhan terhadap seteru yang curang, lindungilah kami di waktu ajal, jagalah kami supaya bersama para kudus kami memuji Allah untuk selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tadi ada permintaan untuk orang yang kita tidak suci ya. Tapi ini hanya berlaku untuk yang Katolik karena tidak suci itu sakramen. Nama sakramen ya saya dikatakan kalau yang bukan ya bisa. Nanti saya diminta saja seperti komunitas siapa saja ingin kita tidak mau olesi dengan suci. Lagi nggak sehat. Sebelumnya kita mengadakan kelas singkat untuk ujian kelas minyak. Mungkin kita terus orang yang bisa mengalami. Kita pakai halaman 10. Dibuka halaman 10. Halaman 10 nanti kita menjawab kalau kami mengatakan menggunakan tiga umat menggunakan tiga ujian atas Mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita terus sebagai lambang pelimpahan kepada-Nya. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah mengutus Putra Tuhan menolongkan hamba kami. Kami muliakan kita. Terpujilah Engkau Roh Kudus, Engkau penolong kami, karena Engkau merupakan kebutuhan yang maha dengan daya yang sekali. Kami muliakan kita. Terpujilah Engkau Allah Putra yang Tunggal, karena Engkau telah menerima hidup yang indah berikan manusia, supaya bukan segala kesakitan kami. Kami muliakan tiga. Terpujilah Engkau Roh Kudus, Engkau telah penolong kami, karena Engkau merupakan kebutuhan yang maha dengan daya yang sekali. Kami muliakan tiga. Ya Tuhan, dengan berat atau berat kalah kepada Anda-Mu yang kami rapi dengan Yesus ini, dalam kata iman, keringanan dalam rantainya, dan kabulkan hati dalam peluang pilih kita sudah pengantar. Sekarang sudah di
masing-masing akan berisi air kudus dari dia akan saudara suci. Semoga air berkat ini akan saudara dalam pembaptisan yang telah kita terima dari Kristus yang telah menebus kita dengan pemberian dosa kita. Semoga karena orang suci Allah yang meraih menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan berkati saudara Amin. dan bangunin saudara di dalam rahmat-Nya. Amin. Semoga karena pengaruh suci ini Allah yang meraih menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari segala dosa dan menguatkan saudara dalam rahmat-Nya. Semoga karena pengaruh suci ini Allah yang meraih menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan menguatkan saudara dalam rahmat-Nya. Semoga karena perawatan ini Allah yang meraih menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara dalam rahmat-Nya. Semoga karena perawatan suci ini Allah yang meraih menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membangunkan saudara dari dosa dan membangunkan saudara dalam rahmat-Nya. Semoga karena perawatan suci ini Allah yang meraih menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara dalam rahmat-Nya. Semoga karena perawatan suci ini Allah yang meraih menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan dia di dalam rahmat-Nya. Kiki kurang uji apa? Berapa Pak? Juga. Facebook apa? Facebook apa? Ini ngerekam orang. Kristus telah menjadi manusia seperti ini, dan Engkau menyelamatkan semua orang, dan Engkau menyembuhkan yang lemah dan sakit.
Pendengar saya hamba-Mu ini yang bersedang kualitas yang memperoleh kembali kesehatan lahir batin. Atas nama-Mu kami telah mengurapinya dengan yang suci. Maka kami mohon hiburlah mereka ini dengan daya kuasa-Mu, sehingga dapat oleh kembali kekuatannya dan mengatas segala kemenangan. Tempatkan perkara kami di lidah sepanjang masa. Ayat halaman 12 bagi orang-orang yang masih usia. Katakan bersama, ya Tuhan, pada dengan belas kasih-Mu akan hamba ini yang tersebut karena usia. Dengan berapa suci ini berikanlah kekuatan bagi suaranya. Tabahkanlah dia dengan kekuatan roh, tukarlah dia dalam kehidupan serta pengharapan. Akan dengan segenap sabar kepahitan dan jadi teladan bagi semua. Semua sebagainya mengajak kami untuk mengambil kita dirikan sesuara pengacara. Kita silakan bagian terakhir halaman 15. Nanti kita anggap amin. Mulai kita berdoa. Semoga Allah memberikan berkat kepada saudara. Semoga Allah Putra menyelamatkan saudara. Semoga Allah Roh Kudus menerangi saudara. Semoga Allah memberi badan dan melembutkan jiwamu. Semoga Allah memberi hati saudara dengan dayanya dan mengantar saudara kepada hidup sejati. Dan semoga saudara sekalian semua ini yang hadir diberkati oleh masa Bapa dan dan sekarang dari perayaan ini sudah selesai, maka kita melakukan damai Tuhan. Syukur. Selamat siang, kita bersyukur pada Tuhan kita sudah melewati Ekaris Kudus. Kita
kita sudah mendapatkan anugerah tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi hidup kita. Terima kasih Romo Joko memberikan ekaristi, memimpin ekaristi kita siang ini. Terima kasih saudara-saudari yang famili yang hadir ikut mendoakan Mama peringatan 1 tahun untuk ketenangan dan keselamatan jiwa. Kita berharap Mama di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih mengembara. Terima kasih juga kepada Ibu Ros dan teman-teman yang telah membantu terselenggaranya acara ini, terutama Bu Christine yang dengan sungguh hati suaranya indah sehingga misa ini demikian indah. Saya sungguh di luar ekspektasi saya. Luar biasa, terima kasih. Juga para opa-opa yang hari ini manis sekali, ya, tenang, manis, ikut bersama-sama mendoakan dan sudah dapat hadiah juga kan, hadiah dapat sakramen ekaristi dan sakramen orang sakit, ya. Dan di luar orang-orang yang Katolik yang mau didoakan boleh datang. Romo saya minta didoakan, boleh ya. Terus siapapun yang belum tergerak menjadi Katolik, mau jadi Katolik boleh nggak? Boleh. Bicara Bu Christine, saya mau jadi Katolik boleh. Kalau sudah lansia, prosesnya tidak sulit ya. Siapapun boleh jadi anak Tuhan boleh ya. Demikian teman-teman semua, terima kasih yang membuat terselenggaranya misa ini demikian indah. Dan kami dari keluarga mau ada bingkisan kecil yang dipersembahkan buat oma-oma dan buat teman-teman semua. Dan sekali lagi kami juga mohon maaf kalau acara ini tidak terselenggara dengan sempurna. Mohon maaf, mohon semua kekurangan dan kesalahan di sana sini dimaafkan. Terima kasih. Terima saja kesungguhan hati kami yang ingin melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Secara simbolis akan diberikan satu, nanti dibantu aja dibagikan kepada oma-oma. Ini secara simbolis siapa yang Mbak? Yang Ibu Soeharto, sini Ibu Soeharto. Ibu Soeharto sini secara simbolis. Nanti kan ibunya masih seger, aktif. Ini katanya terdansa. Makanya sini kan secara simbolis kasih. Ini ibu. Ini kami kasih moga-moga tuane koyo ngene bikinnya dua sekarang dibagi boleh dibagi ya Mbak.